Dimas menaiki anak tangga masuk ke dalam kamar Ana. Tadi saat dia sampai di rumah, Ana tidak berada di dapur. Sarapan untuknya juga belum tersedia. Dimas memutar kenop pintu dan masuk ke dalam. Terlihat Ana baru saja keluar dari kamar mandi. Ana hanya melirik saja kedatangan Dimas. "Maaf, aku tidak sempat membuatkan sarapan," kata Ana. Dimas menatap Ana yang acuh padanya. Ingin sekali dirinya merengkuh diri Ana. Namun dia urungkan. Ana masih marah padanya. Terlihat tiada senyum manis yang diberikan Ana padanya. "An, aku sudah mengirimkan uang bulanan untukmu. Aku dan Lisa memerlukan banyak uang untuk anak kami nanti," tutur Dimas. Ana tersenyum getir. Bukan masalah uang yang dia permasalahkan. Dimas tidak ada datang untuk meminta maaf padanya. Dimas bahkan tidak menanyakan kabar dirinya yang terluka. "Aku bisa menghidupi diriku sendiri. Tanpa uang darimu, aku masih bisa melanjutkan hidup," ketus Ana. "Kamu istriku. Aku bertanggung jawab padamu," ucap Dimas. Ana menatap wajah Dimas. "Aku hanya istri yang tidak kamu anggap. Apa aku penting dalam hidupmu? Aku wanita payah yang tidak bisa memberi anak." Dimas tidak bermaksud seperti itu. Keadaanlah yang menyebabkan dia menghina Ana. Dimas hanya khawatir saja saat melihat Lisa menangis. Baginya mood Lisa selama hamil harus dijaga. "An, aku minta maaf soal semalam. Aku tidak sengaja menghinamu," ujar Dimas. "Aku mengerti kondisimu," ucap Ana. Ana malas untuk bertengkar lagi. Dimas pasti akan beralasan kalau Lisa hamil dan harus dijaga. Apalah arti dirinya bagi Dimas, wanita yang tidak bisa memberikan keturunan untuknya. Dimas bernapas lega karena Ana mengerti kondisinya. Dia mendekati Ana dan memeluk istrinya. "Makasih." Ana hanya diam saja. Dia tidak membalas pelukan dari suaminya. Dimas mencoba untuk mencium bibir Ana, namun Ana menolaknya. Dimas membelai rambut Ana. Istrinya itu semakin cantik saja. "An, kita sudah lama tidak melakukannya. Hari ini aku akan boleh bekerja. Kita nikmati hari ini bersama." Ana berbinar mendengarnya. "Beneran, aku sangat merindukan kamu." Dimas mengangguk. "Iya, kita nikmati hari ini." Ana memeluk Dimas erat. Sudah lama rasanya dia tidak bersama suaminya. Dimas mencium bibir Ana. Ciuman itu menjadi memanas di antara keduanya. Dering ponsel Dimas berbunyi. Dimas melepas pagutannya dari bibir Ana. Ternyata istri keduanya, Lisa, yang menelpon. "Ada apa, Lis? Kamu gak masuk kantor?" "Aku ingin bersama Ana hari ini," jawab Dimas. "Anak kita gak bisa jauh dari kamu. Aku lagi ngidam pengen di dekat kamu," kata Lisa. "Baiklah, aku akan ke kantor," tutur Dimas. Dimas mematikan sambungan telepon dari Lisa. Dia menatap wajah Ana yang kelihatan bahagia. Dimas merasa tidak nyaman untuk berbicara pada Ana. Dimas berjanji untuk bersama Ana, namun dia harus ke kantor karena Lisa ingin selalu di dekatnya.
"Ray, kamu menginginkan wanita itu?" tanya Diki. Ray mengangguk. "Iya, dia sangat cantik. Aku menginginkannya berada di bawah tubuhku." Diki menggeleng tidak percaya. "Ray, jangan mengganggu rumah tangga orang lain. Kamu seperti tidak punya wanita lain." Ray terkekeh. "Wanita bersuami saja sangat menyukai diriku. Kamu seperti tidak tahu saja. Lagian wanita ini sangat menantang untuk ditaklukkan. Dari kemarin telepon dan pesan dariku dia abaikan. Aku sangat kesal padanya." Dari kemarin Ray mencoba menelpon dan mengirim pesan kepada Anna, tetapi Anna tidak mengangkat maupun membalas panggilan dari Ray. Rayhan baru pertama kali diabaikan seperti ini. Selama ini wanitalah yang selalu mengejar dirinya, namun sekarang dia yang mengejar wanita. "Kita ke butiknya sekarang. Aku ingin minta dia bertanggung jawab karena melemparku dengan batu dan mengabaikan diriku," ujar Ray. Ray memakai jasnya kembali. Dia keluar dari ke dalam gedung kantor dengan diikuti Diki. Ray masuk ke dalam mobil dan duduk di samping Diki yang menyetir. Diki melajukan mobilnya menuju butik Anna. 30 menit mobil mewah Rayhan sampai di butik Anna. Dia keluar dari dalam mobil dan masuk ke dalam butik. Para pegawai Anna menatap kagum dua pria tampan yang tengah berkunjung ke butik mereka. "Kami ingin bertemu dengan pemilik butik ini," kata Diki kepada salah satu pegawai Anna. "Maaf, apa sudah membuat janji sebelumnya?" tanya Dian, pegawai yang bekerja di butik Anna. "Kamu tidak tahu siapa kami. Tunjukkan saja ruangan atasanmu," kesal Diki. Rayhan menahan bahu Diki agar tidak berbicara kasar. Dia mengambil alih berbicara pada Dian. "Maaf Nona, saya Rayhan. Kami ingin bertemu dengan Anna. Sebelumnya kami sudah membuat janji dan dia bilang kami langsung saja ke ruangannya." Dian manggut-manggut mengerti. "Biar saya antar ke ruangan Nona Anna." "Tidak perlu, tunjukkan saja ruangannya," kata Diki. "Ruangan Nona Anna berada di atas," ucap Dian. "Terima kasih Nona," ucap Ray. Ray menampilkan senyum manisnya. Dian terpesona pada ketampanan seorang Ray. Pegawai lainnya mulai berkasak-kusuk membicarakan ketampanan Rayhan. Ray dan Diki menaiki anak tangga menuju ruangan Anna. Ray menghentikan langkah kaki Diki. "Diki, kamu tunggu di luar. Jangan lupa kamu foto saat aku mendekati dia," perintah Ray. Diki tersenyum mengangguk. Dia paham apa maksud dari perintah Rayhan. Sahabat sekaligus atasannya itu mulai merencanakan sesuatu untuk menjerat Anna.